Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dwi Primelvani Miori. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier. Sebelum masuk ke dalam sistem persamaan liniernya, saya sampaikan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas nanti selama kita membahas topik ini, sistem persamaan linier. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang operasi baris elementer atau OBE. Apa sih operasi baris elementer itu? Kemudian yang kedua, kita bahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Sebenarnya ini ada dua, ada eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Tapi saya ambil salah satunya saja, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian yang ketiga, inverse matrix. Yang dimaksud inverse matrix di sini adalah kita menggunakan inverse matrix untuk menyelesaikan sistem persamaan linier kita di sini. Kemudian yang keempat, nanti ada Cramer's rule atau aturan Cramer. Nah, nanti aturan Cramer ini juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier kita. Nah, sebelum kita membahas 4 ini, kita masuk dulu ke dalam definisinya dulu terlebih dahulu. Jadi kita bahas dulu tentang definisi persamaan linier dan sistem persamaan linier. Yang pertama, persamaan linier. Persamaan linier itu apa? Persamaan linier itu adalah persamaan yang variabel-variabelnya berpangkat 1 dan tidak ada perkalian antar variabel. Jadi nanti dalam satu persamaan ada memiliki beberapa variabel. Nah, masing-masing variabelnya harus berpangkat 1 dan dia tidak ada perkalian dengan variabel lainnya. Itu baru bisa kita katakan sebagai persamaan linier. Jika dia melanggar salah satunya, misalkan dia berpangkat lebih dari 1 atau ada perkalian antar variabel, berarti dia tidak bisa kita katakan sebagai persamaan linier. Bentuk umum dari persamaan linier itu, ini dia bentuk umumnya. Misalkan ada satu persamaan linier dengan n variabel. Kita misalkanlah di sini variabelnya adalah x1, x2, x3, karena dia sebanyak n, berarti x-nya sampai xn, x1, x2, x3 sampai xn. Persamaan linier dengan n variabel ini dapat menyatakan bentuk umumnya menjadi seperti ini. A1, X1 ditambah A2 kali X2, ditambah nanti kalau diteruskan ini A3 kali X3, sampai seterusnya menjadi sampai AN kali XN sama dengan B. Di mana di sini nilai A1, A2, AN, dan B, A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN dan B ini merupakan konstanta dalam bentuk bilangan real dia di sini ya. A1, A2, sampai AN, dan B itu adalah konstanta, tetapan, bilangan dia biasanya. Itulah bentuk umum dari persamaan linier. Ini ada beberapa contoh dari persamaan linier dan beberapa contoh persamaan yang bukan linier. Yang pertama, ini ada X tambah 2Y sama dengan 3, berarti ini adalah persamaan linier dengan dua variabel yaitu X dan Y. Kenapa dia bisa dikatakan linier? Karena masing-masing variabelnya berpangkat 1 dan tidak ada perkalian antar variabelnya. Yang kedua, di sini adalah persamaan yang memiliki 3 variabel, X, Y, dan Z, di mana X, Y, dan Z ini dia masing-masing berpangkat 1 dan mereka tidak ada perkalian antar masing-masing variabelnya. Sama dengan hal yang sama pada persamaan yang ketiga. Masing-masing variabelnya juga berpangkat 1 dan tidak ada perkalian antar variabel. Dalam satu persamaan linier ini, variabelnya tidak harus selalu X, Y, Z ya. Jadi boleh X1, X2, sampai X4, atau tadi kalau bentuk umumnya saya nyatakan dalam bentuk X1, X2, sampai Xn, maka sebenarnya tidak harus selalu bentuknya seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk X, Y, Z, bisa dalam bentuk PQR, atau yang lainnya, selama dia didefinisikan sebagai variabel dari persamaan tersebut. Kemudian, ini ada contoh persamaan yang bukan linier, yang non-linier. Yang pertama ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk persamaan yang ini hanya memiliki satu variabel, yaitu X. Kenapa dia dikatakan persamaan non-linier? Karena dia melanggar salah satu, melanggar syarat dari persamaan linier tadi. Syaratnya kalau persamaan linier itu variabelnya harus berpangkat 1, sedangkan di sini variabelnya berpangkat 2 di sini, maka dia tidak memenuhi persamaan linier. Kemudian yang kedua ini ada 3 variabel, ada X, Y, dan Z.
Kenapa dia tidak memenuhi persamaan linear? Karena di sini Y-nya berpangkat setengah, ya kan? Akar Y itu sama dengan Y pangkat setengah. Kemudian di sini ada perkalian antar variabel, ada X dikali dengan Z. Kemudian persamaan yang ketiga, ini ada persamaan yang memiliki dua variabel yaitu Y dan X. Kenapa dia tidak bisa kita katakan sebagai persamaan linear, sedangkan masing-masing variabelnya berpangkat satu? Kita perhatikan di sini X ini berada dalam fungsi sin, sedangkan sin itu sendiri dia tidak linear. Makanya maka kita dapat simpulkan untuk persamaan yang ketiga, ini termasuk persamaan non-linear. Jadi ada syarat satu lagi, variabelnya itu tidak boleh termasuk dalam satu fungsi trigonometri. Oke, kita masuk ke dalam sistem persamaan linearnya. Tadi kita bahas tentang persamaan linear, sekarang ke sistemnya, sistem persamaan linear. Ya, berarti kalau sistemnya berarti secara tidak langsung itu adalah susunannya. Sistem persamaan linear ini adalah susunan dari beberapa persamaan linear. Jadi tadi ada kita tadi bahas persamaan linearnya. Nah, sekarang kalau sistem persamaan linear berarti ada kumpulan beberapa persamaan linear di dalamnya. Bentuk umumnya ini ya, yang kuning ini nih, ada A11 X1 ditambah A12 X2 sampai nanti A1N XN sama dengan B1. Ini persamaannya yang pertama, kemudian ada persamaannya yang kedua, ini dia yang di baris 2, dan seterusnya nanti sampai persamaan yang ke M di sini. AM1 X1 tambah AM2 X2 sampai nanti sama dengan BM. Ini bentuk umum dari sistem persamaan linear. Untuk bentuk umumnya di sini untuk M persamaan dan N variabel. Variabelnya ada sebanyak N, persamaannya ada sebanyak M. Jadi kita perumum dia. Nah, SPL tadi untuk memudahkan kita menyelesaikannya, kita bisa menggunakan matriks di sini. Bagaimana caranya? SPL tadi, sistem persamaan linear yang ini tadi, bisa kita nyatakan ke dalam bentuk matriks. Dan jenis matriksnya pun ada dua. Yang pertama ada matriks A dikali X sama dengan B. Di mana matriks A ini adalah matriks konstanta dari SPL tadi yang berada di ruas kiri. Jadi kita punya SPL-nya ini. Ambil semua konstanta yang berada di ruas kiri. Berarti siapa aja konstantanya? Ada A11, A12, nanti ada A13, sampai A1N, kemudian nanti terus sampai ke bawah sampai AMN. Itu semua konstanta yang berada di ruas kiri. Berarti itu semua termasuk ke dalam matriks A. Ke dalam matriks A kita. Berarti dia menjadi seperti ini. Ini matriks A-nya. Kemudian dikali dengan X. X di sini didefinisikan sebagai matriks variabel dari SPL tadi. Semua variabel yang ada dalam SPL itu termasuk ke dalam matriks X. Variabel dalam SPL tadi apa saja? Siapa saja? X1, X2, kalau diteruskan ini ada X3 sampai nanti XN di sini. Nah, variabelnya ada X1, X2 sampai XN. Nah, itu semua masuk ke dalam matriks X. Nah, ini dia matriks X kita, X1 sampai XN. Kemudian nilainya sama dengan B. B di sini adalah matriks konstanta dari SPL itu yang berada di ruas kanan. Berarti kita ambillah konstanta yang di ruas kanan semuanya. Yaitu ada B1, B2, sampai BM. Itu, nah ini dia matriks B kita, matriks konstanta yang di ruas kanan. Nah, jadi SPL tadi bisa kita nyatakan ke dalam bentuk matriks A kali X sama dengan B seperti ini. Kemudian ada satu lagi, SPL itu juga bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks diperbesar namanya, atau augmented matrix. Jadi ke dalam matriks diperbesar, bedanya apa dengan matriks yang sebelumnya tadi? Bedanya apa dengan matriks AX sama dengan B ini? Yaitu hanya dalam penulisan matriksnya. Kalau yang ini kita tetap menuliskan variabelnya. Tapi kalau dalam matriks diperbesar, kita jadikan dia dalam satu matriks semuanya, dan yang kita masukkan itu hanya konstantanya. Semua konstanta dari SPL tersebut. Dimana kita batasi dengan sekat saja di sini ya. Kita batasi dengan sekat. Yang berada di sebelah kirinya ini adalah konstanta dari SPL tadi yang di ruas kiri, kemudian yang di sini adalah konstanta dari SPL yang berada di ruas kanan. Untuk lebih pahamnya kita bahas contoh.
Misalkan diberikan SPL, ini dia tiga persamaan dengan 3 variabel. Ini 3x kurang y ditambah 2z sama dengan 0. Kemudian x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 5. Kemudian min x ditambah 2y dikurang 3z sama dengan 7. Nah, kita diberikan SPL ini. Yang diminta adalah ubah SPL ini ke dalam bentuk matriks. Matriksnya tadi ada 2 ya, AX sama dengan B, dan satu lagi matriks diperbesar. Untuk yang AX sama dengan B, berarti kita cari matriks A-nya dulu. Matriks A itu adalah konstanta dari SPL ini yang berada di ruas kiri, konstantanya. Nah, dari sini berarti ambil aja konstantanya. Yang di atas, persamaan yang pertama, konstantanya di sini 3. Kemudian kalau ini hanya min Y, berarti ini konstantanya adalah min 1. Kemudian ini 2. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ini kalau hanya X saja berarti konstantanya adalah 1, kemudian ini 4, kemudian ini 2, kemudian untuk persamaan yang ketiga, konstantanya adalah di sini min 1, 2, dan min 3. Nah, itu semua masuk ke dalam matriks A-nya. Kemudian matriks X-nya itu adalah semua variabel dari SPL tersebut. Nah, variabel dari SPL ini adalah X, Y, dan Z. Nah, itu ditulis dalam matriks X-nya. Kemudian sama dengan matriks B. Matriks B itu adalah konstanta yang berada di ruas kanan, yaitu 0, 5, dan 7. Nah, matriks diperbesarnya berarti hanya tinggal menggabungkan matriks A dan matriks B. Letakkan dalam satu matriks yang dibatasi dengan sekat. Ada satu contoh satu lagi. Mengubah SPL ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau misalkan diberikan SPL-nya X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 9, kemudian 7Y dikurang 2Z sama dengan min 1, kemudian 3Z ditambah 3X ditambah 2Z sama dengan 2, tugas kita adalah mengubah SPL ini ke dalam bentuk matriks ya. Yang pertama matriks AX sama dengan B. Untuk matriks A-nya, nah di sini hati-hati ya. Untuk di persamaan pertama ini masih lengkap variabelnya, ada X, Y, dan Z. Untuk di persamaan yang kedua, tidak ada X di sini. Di persamaan yang ketiga, siapa yang ada di sini? Variabel Y. Nah, tapi ini sebenarnya dia semua masing-masing persamaannya memiliki variabel yang sama sebenarnya. Hanya beda konstantanya yang membuat dia tidak ada di situ. Untuk berarti patokan kita adalah yang persamaan yang paling lengkap variabelnya. Persamaan yang pertama. X, Y, Z. Berarti semua persamaan di sini memiliki ada 3 variabel. Semuanya memiliki variabel X, Y, dan Z. Tapi konstantanya nanti yang membuat dia tidak ada. Yang pertama, di persamaan yang pertama, ini konstantanya 1, 2, 3. Kemudian untuk di persamaan yang kedua, X-nya tidak ada. Kenapa? Karena konstantanya nilainya adalah 0. Ya kan, kalau 0 dikali dengan X, berarti ini menjadi 0, jadi kan tidak kita tulis di sini. Kemudian untuk yang Y itu konstantanya 7, untuk yang Z di sini min 2. Di persamaan yang ketiga, untuk yang X konstantanya adalah 3, kemudian untuk yang Y, karena dia tidak ada di sini, berarti konstantanya adalah 0. Kemudian untuk yang Z, di sini konstantanya adalah 2. Berarti ini dia matriks A-nya. Untuk matriks X-nya, isinya adalah variabelnya, yaitu X, Y, dan Z. Dan untuk yang di ruas kanan, matriks B, itu adalah konstanta yang berada di ruas kanan, yaitu 9, min 1, dan 2. Untuk matriks diperbesar, tinggal menggabungkan elemen dari matriks A dan matriks B yang di atasnya. Yang ini digabungkan dan yang ini. Oke, itu penjelasan untuk mengubah penulisan sistem persamaan linear menjadi ke dalam bentuk matriks ya. Nah, kita bahas mulai masuk ke dalam operasi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama ada operasi baris elementer atau yang disingkat dengan OBE. Apa sih operasi baris elementer ini? Operasi baris elementer ini adalah operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Jadi yang kita operasikan itu adalah baris-baris dalam suatu matriks. Nah, operasi baris elementer ini
Sebenarnya bisa kita gunakan untuk menentukan inverse matrix. Ya, kemudian juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, untuk yang sekarang ini kita fokuskan saja, kita menggunakan OBE ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, di mana penerapan OBE ini bisa kita gunakan dengan dua cara, yaitu ada eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi untuk di video kali ini, saya hanya akan membahas eliminasi Gauss-Jordan. Oke, apa saja sih yang bisa kita lakukan pada operasi baris elementer? Yang pertama, kita bisa menukarkan posisi baris. Jadi dalam satu matriks, masing-masing barisnya itu boleh kita tukar. Misalkan baris pertama kita tukar dengan baris kedua, letaknya itu boleh. Itu hal yang boleh dilakukan dalam operasi baris elementer. Kemudian yang kedua, kita boleh mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi kita boleh mengalihkan satu baris dengan bilangan, tapi tidak boleh nol. Kemudian yang ketiga, kita boleh menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu. Yang pertama, pertukaran posisi baris. Pertukaran posisi baris di sini berarti kita menukarkan suatu baris dengan baris lainnya pada satu matriks yang sama. Contohnya ini, diberikan suatu matriks 3x3 seperti ini. Ini maksudnya adalah B1, B2 ini B2 dan B3 ini maksudnya adalah baris kedua ditukarkan dengan baris ketiga. Berarti lihat di sini baris kedua di sini awalnya adalah 2, 4, min 3 dan baris 3 di sini adalah 3, 6, min 5. Nah, setelah kita operasikan, setelah kita tukar letaknya, maka yang menjadi baris 2 adalah 3, 6, min 5 dan yang menjadi baris ketiga adalah 2, 4, min 3. Itu yang dimaksud dengan pertukaran posisi baris. Kemudian yang kedua, ada perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi kita boleh mengalihkan suatu bilangan real, tapi tidak boleh angka nol di sini ya. Contohnya ini matriks yang tadi, kita boleh mengalihkan satu barisnya dengan suatu bilangan real lainnya, tapi bukan nol. Contohnya, pada matriks ini kita kalikan baris kedua dengan setengah. Jadi setengah dari B2. Berarti tadi awalnya B2-nya adalah baris 2-nya elemennya adalah 2, 4, min 3. Setelah dikali dengan setengah, maka dia menjadi 2 dikali setengah berarti dapatnya 1. Kemudian 4 dikali setengah jadi 2. Min 3 dikali setengah jadi min 3 per 2. Sedangkan baris 1 dan 3 tetap. Karena dioperasikan hanya baris kedua. Kemudian yang ketiga, penjumlahan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan penjumlahan kelipatan baris suatu baris ke baris lainnya di sini? Berarti kita mengoperasikan suatu baris terhadap baris lainnya. Untuk lebih pahamnya nih kita lihat contoh. Matriksnya masih matriks yang tadi, cuma di sini operasinya yang ditulis adalah baris ketiga dikurang dengan 3 kali baris pertama. Jadi kalau penulisannya seperti ini, yang berubah itu adalah yang ditulis di depan. Berarti yang berubah adalah baris yang ketiga. Baris ketiga dikurang dengan 3 kali baris pertama. Jadi perhatikan di sini baris ketiga. Baris ketiga ada 3, 6, min 5. Dia dikurang dengan 3 kali baris pertama. Berarti 3 dikurang dengan 3 kali 1. Itu dapatnya adalah 0. Kemudian 6 dikurang dengan 3 kali 1. Ini jadi 3. Kemudian min 5 dikurang dengan 3 kali 2. Min 5 dikurang dengan 6, jadi min 11. Nah, ini dia hasilnya setelah menjumlahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Kenapa tadi di sini saya tulisnya kurang? Sebenarnya ini karena kata-kata di awalnya di sini menjumlahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Jadi sedangkan contohnya yang saya berikan di sini adalah kurang. Sebenarnya untuk yang kurang ini sama dengan menjumlahkan dengan suatu bilangan negatif ya. Jadi secara tidak langsung ini adalah menjumlahkan baris ketiga dengan min 3 dari baris ke-1, baris pertama. Itu dia. Kemudian untuk operasi baris elementer cukup sampai di situ dulu yang perlu kita bahas, karena nanti kita perlu menggunakan operasi baris elementer ini
kita gunakan dia pada saat kita menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita butuhnya pada saat kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini. Jadi kita review sedikit tadi, untuk operasi baris elementer ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu menukarkan posisi baris, kemudian mengalihkan satu baris dengan konstanta selain 0, kemudian menjumlahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Nah, oke, kita masuk ke eliminasi Gauss-Jordan. Sebelum masuk ke metode eliminasi Gauss-Jordan-nya itu sendiri, kita harus tahu dulu matriks, satu jenis matriks yang disebut sebagai matriks eselon baris tereduksi. Kenapa kita harus bahas ini? Karena dalam eliminasi Gauss-Jordan itu, matriks yang kita tuju nanti hasil akhirnya harus berbentuk matriks eselon baris tereduksi, harus memenuhi syarat-syarat dari matriks eselon baris tereduksi ini. Nah, makanya kita harus bahas ini dulu. Apa saja sih yang memenuhi matriks eselon baris tereduksi itu? Yang pertama, jika suatu baris dari matriks tersebut elemen-elemennya tidak semuanya 0, jadi lihat misalkan ada dalam satu matriks, lihat masing-masing barisnya, dalam satu baris itu misalkan ada minimal satu saja yang tidak 0 elemennya, nah maka elemen pertama yang tak 0 itu haruslah 1. Elemen pertama di sini maksudnya adalah elemen yang kita temui dari kiri, dari sebelah kiri ya, elemen pertama yang kita temui dari kiri selain 0 itu harus 1 nilainya. Nah, 1 di sini disebut sebagai 1 utama. Itu syarat matriks eselon baris tereduksi yang pertama. Kemudian yang kedua, jika suatu baris semua elemennya 0, jadi kalau yang tadi yang pertama tidak semuanya 0. Kalau yang kedua, jika dia semuanya 0. Jika dia semuanya 0, maka baris tersebut harus terletak pada baris paling bawah. Jadi dia harus terletak pada baris paling bawah. Kemudian yang ketiga, satu utama pada baris yang lebih besar terletak lebih ke kanan dari baris yang lebih kecil. Ini maksudnya adalah misalkan ada dua baris 1 dan baris 2. Nah, masing-masingnya memiliki satu utama. Baris 1 ada satu utama, baris 2 juga ada satu utama. Nah, satu utama pada baris kedua letaknya harus lebih ke kanan dibanding satu utama pada baris yang di atasnya. Jadi dia letaknya harus lebih ke kanan dibanding harus terletak lebih ke kanan dibanding dari satu utama yang berada pada baris yang di atasnya. Kemudian yang keempat, syarat matriks eselon baris tereduksi itu adalah kita perhatikan ke kolomnya. Kalau tadi kita fokusnya ke baris, untuk yang syarat yang keempat kita fokus ke kolom. Tapi khusus untuk kolom yang memiliki satu utama. Jadi kita lihat satu utama tadi di mana saja, tapi kita fokusnya ke kolom. Jika satu kolom dari matriks tersebut memiliki satu utama, maka elemen-elemen lain selain satu utama pada kolom tersebut harus 0. Jadi kita lihat ada satu kolom yang memuat satu utama, elemen lain selain satu utama tersebut harus 0. Nah, jadi harus diingat nih 4 syarat matriks eselon baris tereduksi ini. Nah, eliminasi Gauss-Jordan itu sendiri, langkahnya ada 3 ini. Yang pertama, kita ubah dulu SPL tadi ke dalam bentuk matriks diperbesar. Nah, kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan, SPL-nya yang kita ubah ke dalam bentuk matriks diperbesar. Ya, bukannya matriks AX sama dengan B, tapi matriks diperbesar. Kemudian langkah yang kedua, matriks diperbesar tadi kita harus ubah dia menjadi matriks eselon baris tereduksi. Yang 4 ini tadi, yang memenuhi 4 syarat ini tadi ya. Jadi matriks setelah kita ubah SPL-nya ke dalam bentuk matriks diperbesar, kemudian matriks diperbesar itu harus memenuhi 4 syarat ini. Bagaimana cara dia memenuhi 4 syarat tersebut? Ya kita gunakan operasi baris elementer. Operasi baris elementer yang tadi, yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, yang 3 ini tadi. Jadi kita boleh melakukan 3 hal ini untuk mengubah matriks diperbesar menjadi matriks eselon baris tereduksi. Setelah didapat matriks eselon baris tereduksi,
maka kita ubah lagi matriks tersebut kembali menjadi SPL seperti yang di awal. Dan kemudian kita lakukanlah substitusi mundur di sana. Baru kita dapat nanti penyelesaian dari SPL tersebut. Jadi kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan hanya ada 3 langkah ini, tapi prosesnya nanti panjang untuk penyelesaiannya. Nah, tadi saya menyampaikan di awal eliminasi ini ada 2, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya hanya pada matriks akhir yang diperoleh. Jadi kalau eliminasi Gauss itu hanya matriks yang diperoleh itu hanya matriks eselon baris, hanya sampai yang ketiga nih, syarat yang ketiga. 1, 2, 3. Syarat 1, 2, 3 harus terpenuhi. Syarat 4 ini tidak ada pada matriks eselon baris. Jadi untuk eliminasi Gauss hanya sampai matriks eselon baris, hanya sampai syarat yang ketiga. Hanya 3 syarat ini. Untuk langkahnya tetap sama di sini, hanya beda di sini matriks diperbesarnya kita ubah menjadi matriks eselon baris. Itu untuk eliminasi Gauss. Tapi kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan tetap harus syarat yang 4 ini ya yang kita penuhi, yaitu matriks eselon baris tereduksi. Oke, kita bahas ke contoh. Diberikanlah satu solusi, diberikan satu SPL, 3 variabel dan 3 persamaan. Di sini saya memberikan contohnya hanya untuk yang 3 variabel dan 3 persamaan. Sebenarnya untuk yang ini bisa kita lakukan penyelesaiannya dengan eliminasi dan substitusi biasa sebenarnya. Tapi saya ingin memberi contoh yang sederhana ini agar pemahaman kalian tentang eliminasi Gauss-Jordan itu lebih gampang, ya, jadi lebih gampang memahaminya. Karena nanti kalau misalkan sudah gampang konsep eliminasi Gauss-Jordan-nya bagaimana, maka nanti untuk SPL yang lebih besar lagi, kalian pun bisa mengerjakannya. Jadi, diberikanlah ini, SPL yang ini. Langkah pertama kita adalah mengubah SPL ini menjadi matriks diperbesar. Jadi ini, kita ubah ke dalam matriks diperbesar, diperolehlah ini, dia matriks diperbesar kita. Tujuan kita tadi adalah mengubah matriks ini menjadi matriks eselon baris tereduksi. Jadi syaratnya tadi ada 3 ya. Jika masing-masing baris ada satu baris yang elemennya tidak semuanya 0, maka elemen pertama yang ditemui dari kiri itu harus 1. Ada 1 utama. Nah, kebetulan pada matriks yang ini semua barisnya ini kan tidak 0 ya. Semua barisnya ada yang semua elemennya tidak 0 di sini. Dan elemen pertama yang ditemui semuanya dari kiri itu adalah 1. Berarti masing-masing baris ini memiliki 1 utama. Ini 1 utamanya masing-masing. Tapi syarat yang ketiga yang belum memenuhi, yaitu adalah 1 utama pada baris yang di bawah harus terletak lebih ke kanan dibanding 1 utama baris di atasnya. Sedangkan ini masih sejajar semuanya. Ya, ini masih sejajar 1 utamanya. Bagaimana caranya kita mengubah dia agar memenuhi itu? Ya udah, kalau di sini yang saya lakukan di sini adalah baris kedua dikurang dengan baris pertama, kemudian baris ketiga dikurang dengan baris pertama. Jadi pada dalam satu langkah operasi itu boleh ada dua operasi sekaligus ya. Dalam satu langkah boleh 2 operasi sekaligus, tapi dengan syarat yang dioperasikan itu adalah baris yang berbeda. Jadi kalau misalkan B2 kita operasikan dengan B1, jadi yang boleh kita operasikan itu hanya B3 dengan B1. Jadi B1 belum boleh kita operasikan lagi dengan baris yang lain karena dia di sini sebagai operatornya di sini. Jadi B2 dikurang B1, B3 dikurang dengan B1. Baris kedua dikurang dengan baris pertama, kemudian juga baris ketiga dikurang dengan baris pertama. Diperolehlah ini dia. Baris kedua ya. 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 0, 2 kurang 1, 1, 9 kurang 6, 3. Ini dia, 0, 0, 1, 3. Sama juga dengan baris ketiga dikurang dengan baris pertama, diperolehlah 0, 1, 1, 5. Nah, sampai di sini, 1 utama pada baris pertama masih tetap di sini. 1 utama pada baris kedua sudah berada di sini. 1 utama pada baris ketiga, ini dia. Nah, untuk baris kedua dan ketiga, maaf. Untuk baris kedua dan ketiga, 1 utamanya masih belum memenuhi syarat dari matriks eselon baris tereduksi.
Ya kan, harusnya adalah satu utama pada baris ketiga ini harus terletak lebih ke kanan daripada satu utama pada baris kedua. Sedangkan yang ini belum. Nah, caranya adalah ya tinggal tukar letaknya. Tukar letak baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua ini kita tukar letak dengan baris ketiga. Ini dia. B2 ditukar dengan B3, berarti menjadi seperti ini. Nah, sudah selesaikah kita sampai di sini? Belum. Kita lihat syarat yang keempat. Yang keempat, kita lihat kolom yang memiliki satu utama. Nah, kebetulan di sini masing-masing kolomnya, semua kolomnya memiliki satu utama. Jadi kita fokusnya untuk yang di ruas kiri ini ya. Pada kolom pertama, satu utamanya ini, elemen lainnya 0, berarti memenuhi. Untuk kolom yang kedua, satu utamanya yang mana? Yang ini, di baris kedua. Elemen selain satu utama ini 0 nggak? Yang di bawah iya, tapi yang di atas belum. Nah, tugas kita adalah merubah yang ini menjadi 0. Kemudian pada kolom yang ketiga, satu utamanya yang mana? Ini yang baris ketiga. Elemen lain selain dia masih belum 0. Di sini masih 1, 1. Jadi berarti tugas kita adalah merubah yang 3 ini. 1, 2, 3 itu harus menjadi 0. Caranya adalah bagaimana? Kalau di sini yang saya lakukan adalah baris ke-1 dikurang dengan baris kedua, agar yang 2 ini menjadi 0. Ya kan? Ini kan ini 1 kurang 0 tetap 1, 1 kurang 1 jadi 0, 1 kurang 1, 0, 6 kurang 5, 1. Berarti yang baris pertama sudah berubah menjadi 1, 0, 0, 1. Baris kedua dan ketiganya tetap. Kemudian masih ada satu lagi nih, yang ini belum menjadi 0. Nah, berarti tugas kita adalah kalau di sini yang dilakukan adalah baris kedua dikurang dengan baris ketiga agar ini menjadi 0. Dapatlah ini dia. Nah, sampai di sini berarti sudah memenuhi semua matriks semua syarat dari matriks eselon baris tereduksi. Nah, tugas langkah selanjutnya adalah mengubah kembali si matriks eselon baris tereduksi ini kembali ke dalam bentuk SPL. Kebetulan di sini hanya ada X, ini kan 00, YZ-nya 00, berarti hanya X sama dengan 1. Kemudian ini Y sama dengan 2, kemudian yang ini Z sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linear ini yaitu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Tapi sebenarnya yang perlu jadi catatan di sini adalah langkah masing-masing pengoperasian eliminasi Gauss-Jordan ini tidak baku ya, maksudnya tidak akan masing-masing kita tidak akan selalu sama lah masing-masing langkahnya ini. Jadi nanti mungkin kalau kalian coba kerjakan sendiri lagi nanti tanpa melihat ini, mungkin masing-masing langkahnya juga akan berbeda. Tapi tujuan akhirnya sama selama yang kita lakukan itu masih mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi di awal. Jadi mengikuti operasi baris elementer dan memenuhi syarat matriks eselon baris tereduksi tadi. Jadi nanti langkah-langkah ini tidak baku. Oke, ada contoh satu lagi. Saya berikan contoh satu lagi. Diberikan SPL ini. Langkah pertama kita tadi tetap harus mengubah ini ke dalam bentuk matriks diperbesar. Ini dia. Nah, kita lihat syarat yang pertama, kita cari satu utamanya. Karena di sini dia semua barisnya bukan 0 semua ya. Jadi kita lihat masing-masing barisnya ada satu utama nggak? Untuk baris yang pertama di sini memuat satu utama. Ini dia satu utamanya. Baris yang kedua, kebetulan nih elemen pertama selain 0-nya ini yang kita temui adalah 2, bukan 1. Jadi tugas kita adalah dia berubah menjadi 1. Berarti baris kedua belum memiliki satu utama. Baris ketiga, elemen pertamanya pun bukan 1, ini 3. Jadi kita pada baris ketiga juga masih belum memiliki satu utama. Jadi harus langkah selanjutnya adalah kita membuat masing-masing barisnya itu memiliki satu utama. Kalau di sini langkahnya yang saya lakukan adalah baris kedua dikurang dengan 2 kali baris pertama. Kemudian baris ketiga dikurang dengan 3 kali baris pertama. Baris kedua dikurang dengan 2 kali baris pertama berarti 2 dikurang 2 kali 1, 0. Kemudian min 1 dikurang 2 kali 2. Min 1 dikurang 4 berarti dapatnya min 5.
Kemudian di sini min 1 dikurang dengan 2 kali min 3, berarti min 1 ditambah 6, dapatnya 5. Kemudian 11 dikurang dengan 2 kali 3, 11 dikurang 6, dapatnya di sini 5. Cara yang sama untuk baris ketiga dikurang dengan 3 kali baris pertama. Berarti 3 dikurang dengan 3 kali 1, 2 dikurang dengan 3 kali 2, 1 dikurang dengan 3 kali min 3, min 5 dikurang 3 kali 3. Dapatlah ini dia hasilnya. Sampai di sini masih belum kelihatan ya satu utama untuk baris kedua dan baris ketiga. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan baris kedua dengan 1/5, kemudian baris pertama ditambah dengan setengah kali baris ketiga. Baris kedua dikali dengan 1/5 agar yang ini kan kebetulan nih 5 semua ya. Ini jadi dikali dengan 1/5 atau secara tidak langsung itu maksudnya adalah dibagi 5. Berarti min 5 bagi 5 dapatnya min 1, ini juga 1, ini 1. Kemudian baris pertama ditambah setengah dari baris ketiga. Kenapa ditambah setengah? Jadi tujuannya adalah agar yang ini menjadi 0. 1 ditambah setengah dikali 0, kemudian 2 ditambah setengah kali min 4, min 3 ditambah setengah kali 10, 3 ditambah setengah dari min 14. Diperolehlah yang ini, baris atasnya. 1, 0, 2, min 4, kemudian baris yang keduanya 0, min 1, 1, 1. Min 1, 1, 1. Baris ketiganya tetap ya. Sampai di sini masih belum kelihatan nih satu utama di baris kedua dan ketiga. Untuk baris langkah selanjutnya adalah baris ketiga kita kurangi dengan 4 kali baris kedua. Baris ketiga dikurang dengan 4 kali baris kedua agar min 4 ini menjadi 0. Sedangkan baris 1 dan 2 tetap ya. Dapatlah hasilnya ini 0, 0, 6, min 18. Kemudian masih belum kelihatan ya. Langkah selanjutnya adalah baris kedua dikali dengan min atau min 1. Min 1 dari baris kedua, kemudian baris ketiga dikali dengan 1/6. Ini dia. Baris pertama 102 min 4, baris kedua itu ada 01 min 1 min 1, baris ketiga ada 01 min 3. Nah, udah kelihatan nih satu utama masing-masing barisnya. Satu utama di baris pertama ini dia, satu utama di baris kedua ini dia, satu utama di baris ketiga ini dia. Kemudian satu utama pada masing-masing barisnya semakin ke bawah juga memang semakin ke kanan ya dibanding satu utama pada baris yang di atasnya sudah memenuhi. Nah, syarat yang keempat yang perlu kita lihat, masing-masing kolom yang memiliki satu utama, elemen selain satu utama dia harus 0. Kita lihat di kolom pertama. Di kolom pertama dia sudah memenuhi. Di kolom kedua terpenuhi. Di kolom ketiga satu utama kita kan yang ini nih. Nah, sedangkan dua elemen lainnya itu belum 0. Nah, tugas kita mengubah ini menjadi 0. Caranya bagaimana? Kalau di sini yang saya lakukan adalah baris pertama dikurang dengan 2 kali baris ketiga, kemudian baris kedua ditambah dengan baris ketiga. Oke, sehingga didapatlah matriks ini. Nah, matriks ini sudah memenuhi syarat matriks eselon baris terreduksi karena ini udah 0 semua ya. Nah, dari sini kembalikan lagi ke dalam bentuk SPL dan bisa kita simpulkan bahwa X-nya itu adalah 2, Y-nya itu adalah min 4, Z-nya itu adalah min 3. Nah, X, Y, Z yang tersebut itu merupakan solusi dari sistem persamaan linear kita tadi. Nah, mungkin kalau kalian coba sendiri lagi nanti dari awal ini tanpa melihat yang sudah saya kerjakan ini, mungkin kalian bisa menemukan langkahnya yang lebih singkat. Ya, ini kan masing-masing kita mungkin langkahnya mungkin akan berbeda. Bisa jadi kalau kalian kerjakan sendiri lebih singkat lagi langkahnya, tidak sepanjang ini. Dan hasil dari sistem persamaan linear itu tidak harus selalu dalam bentuk bilangan bulat ya. Karena kebetulan di sini contoh-contoh yang saya berikan hasilnya dalam bentuk bilangan bulat. Jadi hasilnya itu boleh dalam bentuk desimal, bilangan pecahan, pokoknya dia selama dalam bentuk bilangan real di situ. Oke.
Ini ada dua soal yang saya berikan, 2 SPL, tetap masih dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Boleh nanti sebagai latihan kalian, coba kalian selesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan tadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, saya rasa untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi kita hanya bahas penyelesaian sistem persamaan linear itu dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, masih ada 2 lagi menyelesaikan sistem persamaan linear dengan inverse matrix dan aturan Cramer. Nah, 2 lagi nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, apabila ada kesalahan saya, mohon diberi saran ya, kalau misalnya ada yang kurang, boleh dikomentari nanti di kolom komentar. Kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.